Allah negasin, orang kafir Quraisy, kamu masih main-main sama Muhammad, masih diledekin, masih diintimidasi. Karena ini ayat ini surat turun masih di pada periode Mekah, di mana pada saat itu banyak sahabat-sahabat yang menjadi korban, diintimidasi, disiksa, bahkan dibunuh. Bahkan dikenal saya pertama tuh keluarga Yasir, bapaknya diseret-seret di tengah padang pasir, kemudian dibunuh, disiksa dulu, ibunya lagi hamil ditusuk pakai tombak, kemudian lagi banyak Pak, banyak hanya karena gara-gara apa? Beriman kepada Allah. Bahkan ini sempat juga Abu Bakar As-Siddiq itu melindungi Nabi sedemikian rupa sampai Abu Bakar itu bingung. Apa kalian akan membunuh orang yang hanya mengakui Allah sebagai Tuhannya hanya karena itu? Iya. Sama persis dengan kaum Ashabul Ukhdud yang hanya karena beriman kepada Allah akhirnya dibakar hidup. Makanya Allah gambarkan perilaku kaum kafir Quraisy yang menyiksa umat Islam, yang ingin membunuh Nabi Muhammad hanya karena beriman kepada Allah. Udah lupa tuh gimana Fir'aun, gimana kaum Samud, gimana kaum Ad, gimana Ashabul Ukhdud, habis dibantai kan. Nah, ini Allah masih peringatan berkata kafir Quraisy. Jangan macam-macam, gitu loh maksudnya. Allah punya tentara. Balil ladzina kafaru tapi tetap aja mereka kafaru. Apa kafaru? Kafir. Kafir asal kata kafaro artinya tertutup, tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran, tertutup, kufrun. Makanya disebut orang yang tidak melihat kenikmatan disebutnya kufur nikmat. Balil ladzina kafaru fi takdzib, tapi tetap mereka tidak percaya kepada Allah, mengingkari Allah, bahkan di dalam kedustaan. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah di belakang mereka apa? Mengepung. Jadi bahasa kasar begini, mereka nggak sadar oh Allah itu sudah ngasih peringatan berkali-kali. Ingat, awas kan gitu kan. Ingat dulu bagaimana orang-orang terdahulu. Kenapa disebut di sini kaum Fir'aun dan kaum Samud? Kaum Fir'aun itu di Mesir untuk menceritakan, ingatlah dulu hai Bani Israel, bagaimana dulu kamu diselamatkan oleh Fir'aun menyeberangi Laut Merah dibawa oleh Nabi Musa yang sekarang akhirnya jadi Yahudi, kan gitu kan? Kenapa? Karena saat itu antara Yahudi, Nasrani dan kaum kafir Quraisy berkoalisi. Diingatkan ceritanya, ingat gak dulu tuh Fir'aun yang dulu kalian Bani Israel dibantai habis-habisan oleh Fir'aun. Bahkan ketika zaman Nabi Musa lahir, seluruh bayi laki-laki wajib dibunuh, kan gitu. Kenapa kaum Samud? Kaum Samud itu adalah kaum Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh posisinya di Madinah, yang sekarang dikenal dengan Madain Saleh. Madain Saleh itu yang sekarang tempat yang tertutup, yang Rasulullah aja kasih nasihat, kalau kamu mau situ buru-buru, jangan tengok, karena aku masih mencium laknat di sini. Saking marahnya Allah saat itu. Nah, kaum Samud itu kenapa dikasih gambaran seperti dalam Al-Quran? Karena posisinya ada di Madinah. Madain Saleh itu adalah jalur dagang. Jadi kaum kafir Quraisy kalau mau dagang,
melewati jalur itu, artinya lu lihat tuh, ingat tuh. Jadi di Madinah Saleh itu Pak sama kelebihannya itu dengan yang di Petra. Di Petra itu kan yang bukit dipahat jadi rumah gitu kan. Sama di Madinah Saleh pun sama masih ada. Bahkan sekarang itu pemerintah Arab Saudi Madinah Saleh dijadikan tempat wisata. Allah alam. Rasulullah melarang, itu malah dibikin tempat wisata. Ya nggak tahu lah itu bisa mereka lah. Ya. Itu kenapa digambarkan Fir'aun dan Samud? Karena apa? Karena memang itu yang jelas di depan mata. Sama kayak kita Pak. Kalau kita dikasih contoh, ingat kalau dulu kajian di Amerika, kajian di Jepang, agak nyambung kita. Nggak ngelihat. Coba kalau kita ingat nggak dulu waktu zaman penjajahan, ingat nggak dulu waktu zaman PKI, itu digambarkan karena memang mengalami kejadian di sini biar lebih kena secara psikologis itu maksudnya. Padahal bisa saja Allah gambarkan kaum yang lain kan, tapi tidak, Allah gunakan Fir'aun dan Samud ini karena apa? Karena khitabnya yang menjadi lawan bicara ini adalah kaum kafir Quraisy yang selalu berdagang. Rihlat Tasyida'i wa Said itu melewati Madinah Saleh. Di sana ada bekas-bekas penyiksa, bekas-bekas ajab Allah Subhanahu wa taala, dan kaum Yahudi Nasrani yang diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Tujuannya supaya apa? Buat jadi pelajaran dan peringatan. Cuma tetap emang dablek badil ladina kafaru tetap mereka tidak percaya. Padahal Allah selalu mengawasi. Ayo dah sekarang apa tuh siksa? Apa intimidasi? Tapi ingat, Allah selalu mengawasi. Nanti pada saatnya terjadilah, bukan balas dendam, artinya terjadilah peringatan buat mereka ketika terjadi perang Badar, mereka kalah. Ya. Kemudian bal huwa Qur'anun Majid. Mereka mengingkari Quran, ya. Semua itu tercatat dalam Quran. Quran yang mana? Fi lauhin mahfuz, di lauhin mahfuz. Kalau kita bilang itu itu apa ya kalau zaman sekarang ini? Kayak tablet, kayak komputer gitu kan, kayak database kemudian Pak, mahfuz yang terjaga. Kita nggak tahu wallahu alam seperti apa bentuknya, seperti apa fisiknya. Lauh itu seperti apa? Lauh itu ya kalau kita analogikan ya semacam apa? Database itu ada di lauh mahfuz. Nah kita catatan kita sudah ada tuh. Paru di lahir tanggal sekian, jam sekian detik, nikah tanggal sekian, dapat duit tanggal sekian, kehilangan itu ada semua tuh. Kehilangan duit serinci-rincinya. Sampai nanti mati tanggal sekian, jam sekian, di situ ada semua Pak. Tercatat di lauhil mahfuz, database. Karena Quran dulu ditulis oleh malaikat, disimpan di lauhil mahfuz, kemudian diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur. Nah, mereka kaum kafir Quraisy ini tidak beriman, bahkan mengingkari apa yang telah Allah katakan dalam Al-Quran. Udah banyak awal sudah kasih peringatan. Woi, demi langit Allah punya tentara di langit. Itu sebenarnya kan Allah punya tentara di langit, ditempatkan di bulut, di barak-barak militer, gitu loh. Supaya kalian itu beriman kepada Allah, tidak menyiksa kaum muslimin, tidak mengintimidasi kaum muslimin. Ingat gak dulu kejadian Fir'aun, kejadian Samud, dikasih semua tuh Allah gambar-gambar. Cuma tetap mereka kafaru mereka tidak terima, mereka tetap kufur. Allah kasih gambaran tentang ashabul ukhdud. Hanya karena dulu ashabul ukhdud dia beriman kepada Allah, itu doang alasannya. Itu doang alasannya, karena dia beriman kepada Allah, nggak ada alasan lain. Gua nggak seneng aja, nggak bakal lu jadi orang Islam pula gitu doang. Akhirnya dibantai. Nah itu pun terjadi, terulang lagi pada zaman Nabi, hanya karena kaum Quraisy yang mengikuti Nabi beriman kepada Allah, mereka siksa, bahkan mereka bunuh, mereka perangi.
hijrah itu jangan dikira enak, Pak. Jadi ada nih sahabat karena dengar Nabi hijrah ke Madinah,